Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Kang Rahmat. Oke, pada kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat materi promosi yang menjual. Bagaimana caranya bisa menarik orang, kemudian mengubah orang tersebut yang melihat materi promosi kita bisa membeli. Bagaimana caranya? Oke, kita langsung saja ya. Di sini ada sebuah contoh iklan yang dipasang di sebuah media cetak. Dengan iklan seperti ini, dia mendapatkan 7 leads. 7 leads itu adalah orang yang menghubungi. Bisa melalui telepon atau melalui fax. Zaman dulu masih zaman fax. Oke, ini ternyata cuma ada 7 orang yang menghubungi berdasarkan iklan ini dalam 1 bulan. Setelah dia mengganti iklannya dengan iklan seperti apa, nanti kita akan bahas. Ternyata dapat 21 leads per bulan. Luar biasa. Padahal dipasang di surat kabar yang sama atau di media cetak yang sama. Inilah pentingnya kenapa kita harus membuat materi promosi yang benar, yang benar-benar menarik, yang benar-benar menjual. Karena dengan biaya yang sama kita bisa menghasilkan penjualan minimal dari segi leads itu bertambah. Biasanya kalau leadsnya bertambah, penjualan pun akan bertambah. Oke. Yang mereka lakukan hanya membuat sebuah perubahan. Nah, seperti ini iklan yang baru yang menghasilkan leads lebih banyak. Nah, ternyata dengan mengubah iklan di media yang sama bisa menghasilkan jumlah leads yang sama. Apa sih bedanya iklan dari yang satu ini dengan yang kanan? Yang kiri dengan yang kanan, apa sih bedanya? Inilah yang akan kita bahas nanti di video ini lebih jelas. Apa yang membedakan kedua iklan ini? Kalau Anda sudah ngerti ilmunya, nanti Anda bisa membedakan apa sih bedanya dua iklan ini. Silakan Anda bisa replay lagi video ini untuk menganalisa apa yang menjadi perbedaan kedua iklan ini. Seringkali orang langsung mengeluh saat dia mempromosikan sebuah produk, sebuah peluang bisnis atau apapun, terus tidak laku, langsung mengeluh, wah produk saya tidak laku. Padahal bisa jadi bukan produknya yang tidak laku. Mungkin saja, tapi bisa jadi bukan. Bisa saja tulisan materi promosinya yang kurang menjual. Tentu masih ada faktor yang lain, misalnya traffic artinya jumlah orang yang melihat materi promosi Anda. Anggaplah kita sudah punya traffic, artinya sudah ada orang yang melihat materi promosi Anda. Misalnya Anda posting iklan misalnya sudah membayar sehari berapa ratus ribu atau berapa juta, atau Anda juga sudah posting di sosial media di mana follower Anda sudah banyak, tetapi kok belum laku juga nih produk Anda. Bisa jadi karena materi promosi Anda yang kurang menjual. Jadi jangan dulu bilang produk tidak laku. Kecuali kalau Anda sudah mencoba-coba dengan berbagai cara tetap tidak laku, itu mungkin produknya yang memang kurang laku. Saya mengenalkan sebuah konsep bagaimana cara membuat materi promosi yang menjual, yang menggunakan pola AIDA. Ini sebenarnya sebuah pola bagaimana cara membuat materi promosi yang cukup terkenal. Sudah banyak orang yang menggunakan pola ini karena memang terbukti berhasil. Sebenarnya bukan hanya AIDA masih banyak pola-pola yang lain yang bisa Anda pelajari, salah satunya di kursus copywriting saya yang linknya ada di video ini. Tapi kalaupun Anda hanya menguasai AIDA sebagai pemula permulaan, Anda sudah cukup bisa membuat sebuah materi promosi yang baik. Oke, kita bahas langsung. Apa itu AIDA? Nah, AIDA itu adalah sebuah singkatan yang namanya juga pola, yaitu singkatan dari yang pertama attention atau perhatian. Yang kedua interest, ketertarikan. Yang ketiga desire atau keinginan. Dan yang keempat adalah action. Kita bahas satu persatu. Kita langsung ke attention, yaitu perhatian. Nah, iklan Anda itu harus menarik perhatian orang untuk melihatnya. Kenapa? Percuma Anda posting di tempat yang banyak orang, di grup misalnya, atau di sosial media Anda, atau Anda membayar iklan, tapi tidak ada orang yang memperhatikan. Buat apa? Iklan Anda percuma. Jadi Anda harus membuat iklan Anda itu menarik perhatian supaya orang lain itu melihat. Dengan banyak yang melihat, Anda punya kesempatan selanjutnya untuk menawarkan. Apa yang menarik perhatian? Nah, yang menarik perhatian biasanya adalah Anda jangan memposting yang biasa-biasa saja. Itu tidak menarik perhatian. Kalau ada sapi ungu di antara sapi warna putih, hitam, atau coklat, itu akan menarik perhatian. Kenapa? Karena tidak biasa.
karena itu sesuatu yang mengejutkan. Nah, jadi buat iklan Anda menampilkan sesuatu yang mengejutkan. Itu baik berupa gambar maupun berupa tulisan. Yang penting mengejutkan orang sehingga orang itu tertarik melihat iklan Anda. Atau sesuatu yang tidak biasa, silahkan Anda kreatif. Kemudian yang kedua adalah interest. Apa interest? Yaitu bagaimana caranya setelah orang lain memperhatikan iklan Anda, mereka itu tertarik untuk membaca atau melihat atau menonton iklan Anda selanjutnya. Bagaimana caranya supaya mereka tertarik? Ya buatlah bahwa iklan Anda itu relevan dengan dia. Bisa dengan tulisan, bisa dengan gambar. Ya, Anda juga bisa menampilkan janji di sini. Apa yang akan mereka dapatkan kalau seandainya mereka membaca iklan Anda. Kemudian Anda memberikan penekanan ya terhadap berbagai hal dalam iklan Anda yang menunjukkan janji dan relevansi tadi. Tekankan ya. Bisa dengan bold misalnya, dengan huruf besar, dengan warna yang berbeda, atau dengan gambar yang menarik. Atau Anda juga bisa menampilkan sebuah misteri. Sebuah orang yang bikin penasaran, ada apa sih sebenarnya? Silahkan bisa, itu pun bisa menarik perhatian. Setelah orang perhatiannya menuju iklan Anda, kemudian mereka akan tertarik untuk membaca lebih lanjut, mendengar lebih lanjut, menonton lebih lanjut, maka langkah selanjutnya Anda munculkan desire atau keinginan atau hasrat. Pertama, Anda bisa menampilkan penawaran, ya offer. Penawaran intinya seperti ini. Apa yang akan dia dapatkan jika dia bertindak? Ya, itulah penawaran. Ya, Anda juga bisa munculkan benefit. Kalau Anda menjual produk, benefitnya atau manfaatnya apa? Jasa juga sama. Kalau Anda menawarkan peluang juga sama. Apa sih keuntungannya dari apa yang Anda tawarkan? Kemudian Anda tawarkan juga apa sih yang unik dari produk Anda. Seringkali, nah di sini ya, kegagalan orang itu dia tidak menampilkan hal yang seperti ini, keunikan atau keunggulan produk Anda, sehingga dianggap sama saja dengan produk yang lainnya. Kalau Anda menjual produk yang banyak dijual oleh orang banyak, ya misalnya produk network marketing, itu kan banyak yang menjualnya. Anda juga harus menampilkan keunikannya atau keunggulannya produk Anda. Kenapa harus membeli dari Anda, bukan dari orang lain? Minimal dari lokasi misalnya, atau dari pelayanan, atau dari bonus dan sebagainya. Anda juga kasih tahu kenapa orang tersebut, ya target pasar Anda, harus memiliki produk Anda. Jelaskan alasannya supaya mereka tertarik, ya memiliki keinginan untuk membeli produk Anda. Dan akan lebih bagus lagi jika Anda menampilkannya secara emosional. Ya, emosional itu bisa dengan gambar, bisa dengan video, ya cerita yang menyentuh misalnya, atau juga bisa dengan kata-kata, dengan memilih kata-kata yang membangkitkan emosi. Emosi yang berkaitan dengan keinginan, harapan, ketakutan, kekhawatiran, dan sebagainya. Oke, nah seperti ini untuk menampilkan desire. Kemudian barulah jika ketiga hal ini sudah Anda dapatkan, perhatian, ketertarikan, dan keinginan, Anda baru melangkah ke tahapan berikutnya, yaitu menyuruh orang bertindak, action, yang disebut dengan call to action. Ya, tindakannya apa? Ya, langsung aja Anda jangan ragu-ragu untuk meminta mereka untuk memesan, ya, untuk mengorder. Anda tuliskan aja kata order, kata pesan, atau kata daftar kalau Anda meminta orang mendaftar, atau meminta orang menghubungi Anda, ya, apapun ya yang Anda inginkan. Termasuk kalau Anda ingin misalnya materi promosi Anda di-share, ya silahkan share. Jadi ada tindakannya yang jelas. Sini ada beberapa contoh ya. Ini masih iklan jadul kita bahas ya. Jadi orang sejak dulu pun sudah menggunakan AIDA. Yang pertama di sini ya menarik perhatian nih. Salah satu triknya adalah dengan menggunakan huruf yang besar. Bukan hanya menggunakan huruf kapital, tapi ukurannya juga harus besar. Kenapa? Karena kalau kecil orang nggak kebaca bagaimana dia bisa tertarik perhatiannya. Saya sering menjumpai orang membuat sebuah materi promosi yang hurufnya kecil semua. Sehingga kalau dari jauh atau dilihat di HP misalnya kurang kebaca jelas. Atau saat orang lain sedang scroll ya di sosial media, karena hurufnya kecil jadi kurang ketangkap sama orang. Jadi tidak menarik perhatian. Kemudian di sini interestnya ya, di sini interest berkaitan dengan benefitnya. Nih, di sini disebutkan ya quality for less dan dijelaskan di bawah dengan poin-poin. Kemudian desire keinginannya, di sini keinginan buat apa? Keinginan buat berhemat. Banyak orang yang misalnya di sini ya menginginkan sebuah piano baru tapi mahal.
Maka di sini munculkanlah 40% sehingga desire-nya muncul. Saya bisa mendapatkan piano idaman saya dengan harga yang murah. Oke. Nah, kemudian di bawah langsung ada call to action. Minimal call to action itu menampilkan bagaimana cara orang menghubungi Anda. Ini contoh yang lain ya. Di sini attention-nya adalah keseluruhan gambar ini. Jadi Anda bisa membuat desain dari materi promosi Anda itu yang menarik perhatian. Tidak menggunakan kata-kata, tidak menggunakan gambar yang menonjol, tapi dari segi desain pun ya sudah menarik perhatian. Antara gambar, background, dan di sini headline-nya. Ini menarik perhatian. Kemudian, nah di bawah ada interest-nya ya. Apa sih yang baru di sini? Apa yang terbaik di sini? Interest-nya. Kemudian desire-nya dijelaskan di sini ya kecil. Nah, Anda bisa menampilkan desire itu di body ya, silakan. Anda munculkan emosi dia, keinginan dia dengan memunculkan benefit. Ya tadi ya kita udah bahas benefit, kemudian kenapa dia harus punya produk ini dan sebagainya. Dan di bawah barulah ada call to action. Bagaimana orang itu supaya bertindak, minimal ada kontak informasi ya, informasi kontak. Oke. Kemudian ini contoh menggunakan konsep AIDA di landing page. Nah, ada landing page yang cukup pendek ya, misalnya hanya seperti ini aja. Sini, biasanya ada di atasnya, di bawahnya boleh pelengkap. Tapi dari sini saja konsep AIDA sudah bisa diterapkan. Nih, attention, biasa. Seringkali attention itu cara yang paling mudah dengan huruf besar. Kemudian di dalamnya juga ya harus Anda perhatikan. Apa yang tidak biasa, apa yang menarik, apa yang mengejutkan. Kemudian interest di sini di sub headline-nya Anda munculkan, bisa digabung juga dengan desire, boleh ya. Jadi dalam satu kalimat, dalam satu halaman itu bisa gabungan dari semua ini itu boleh. Silahkan ya, bebas. Kemudian di sinilah call to action-nya. Get your free pricing audit. Ya, get nih kata perintah ya, kata kerja yang suruh orang itu bertindak. Oke, ini contoh ya, contoh bagaimana penerapan AIDA di landing page. Attention biasanya sebuah headline, ya headline yang menarik perhatian. Kemudian interest-nya di sini, bagian ini. Kemudian desire di sini. Desire bisa dengan cara menampilkan feature dan benefit-nya. Jangan hanya feature, karena seringkali orang itu tidak paham. Ya untuk sebagian orang mungkin paham ya. Misalnya memorinya 128 GB. Bagi orang yang awam ya itu buat apa? Nah makanya hanya munculkan juga benefitnya buat orang yang belum mengerti. Kemudian barulah di bawah action. Nah di sini ya call to action bisa berupa juga sebuah tombol kalau Anda menggunakan website yang bisa diklik atau disentuh kalau di HP. Bisa juga ya AIDA itu diterapkan juga di email. Nah attention bisa di judul ya, silakan Anda buat judul yang menarik perhatian. Minimal orang itu akan membuka saat dia lihat di baris inbox-nya ya, di baris inbox-nya kan judulnya yang kelihatan itu harus menarik perhatian supaya dia tuh mau klik, mau membuka emailnya. Kemudian di awal email Anda masukkan interest ya, interest, kemudian desire di bagian berikutnya, kemudian call to action di bagian berikutnya. Ini penerapan di email. Ya selain di judulnya, attention itu bisa di body di awal kalimat, kemudian dilanjut dengan interest, dilanjut dengan desire, kemudian call to action nih. Try it for free now. Ini kan suruh orang bertindak, suruh mencoba. Oke. Nah, ini contoh materi promosi yang pernah saya buat ya. Saya menjual sebuah produk ya, minyak herba sinergi. Attention-nya nih, ini sesuatu yang kejutan, harus ada di rumah. Ya orang bertanya-tanya, apa sih yang harus ada di rumah? Oke, kemudian di sini interest-nya saya memberikan sebuah janji ya. Janji bahwa kalau kita butuh pertolongan pertama di rumah, seperti mengobati luka, keseleo, memar, pegal-pegal, patah tulang, maka ini yang harus ada, obat ini. Kemudian desire ya, saya menunjukkan keunggulannya. Ya, keunggulan ya, ada benefitnya juga, ada keunggulan di sini. Kemudian call to action-nya ada. Ya, di sini ada nomor HP dan alamat website yang menjual produk ini. Oke, ini contoh lain ya. Dengan ini bisa digunakan Anda untuk di Facebook, untuk di Instagram, atau di sosial media lainnya. Yang perlu Anda perhatikan bahwa materi promosi bagus adalah percuma jika tidak ada yang melihat. Jadi jangan sampai nanti Anda komplain, Kang, saya sudah membuat materi promosi yang bagus dengan menggunakan konsep AIDA. Kok nggak ada yang beli?
pertanyaannya, berapa banyak orang yang melihat materi promosi Anda? Oke, sampai di sini dulu pembahasan bagaimana cara membuat materi promosi yang menjual atau yang bagus atau yang menyuruh orang lain itu mau bertindak. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan atau menyinggung perasaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.